Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Nazira Rahmaniasari dengan NIM 22051214033 dari kelas SIA 2022. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang Shortest Remaining First atau disebut SRF. Jadi, pengertian SRF adalah penjadwalan SRF termasuk dalam algoritma penjadwalan preemptif yang berarti proses tidak diberi jatah waktu pasti untuk melakukan proses sampai selesai. Namun, proses sedang dijalankan dapat sewaktu-waktu diberhentikan untuk memberi ruang kepada proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jadi, pada algoritma SRF, proses dengan waktu pemrosesan terendah atau tercepat akan menjadi prioritas untuk dijalankan walaupun proses tersebut baru tiba di antrian proses. Selain itu, jika ada proses yang sedang berjalan, akan dapat diambil alih oleh proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu proses yang memiliki waktu terendah atau paling sedikit. Jadi SRF memiliki dua kelemahan. Yang pertama, ada overhead lebih besar, yaitu SRF mempunyai overhead yang lebih besar jika dibandingkan dengan SJF karena harus menangani peralihan ketika terdapat proses yang lebih cepat atau lebih rendah. Yang kedua, memerlukan penyimpanan lebih besar. SRF memerlukan penyimpanan yang lebih besar untuk menampung proses yang ada serta untuk menangani peralihan-peralihan proses yang terjadi. Selanjutnya, kita akan ke contoh soal yang pertama. Di sini terdapat tabel dan 4 proses tiba dengan urutan P1, P2, dan P4, P3, dan P4 pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Pada proses P1, arrivalnya 0 dan burst time-nya 8. P2, arrival 3, burst time 4. P3, arrival 5, burst time 10. Dan yang terakhir, P4, arrival 7, dan burst time 3. Jadi kita akan membahas tentang contoh soal yang pertama. Pada waktu ke-0, P1 dieksekusi. Pada saat P1 dieksekusi, P2 tiba pada waktu ketiga. Karena bersifat preemptif, P1 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu ketiga, sisa burst time dari P1 adalah 5, dan burst time P2 adalah 4. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P1 akan dihentikan oleh P2. Dan bisa didapatkan Gantt chart seperti di bawah ini. Selanjutnya, pada saat dieksekusi, P3 tiba pada waktu kelima. Karena bersifat preemptif, P1, P2, dan P3 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu kelima, sisa burst time dari P1 adalah 5. Burst time P2 adalah 2, dan burst time P3 adalah 10. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P2 akan dilanjutkan untuk dieksekusi. Pada waktu ke-7, P4 tiba, dan P2 telah selesai untuk dieksekusi. Dan Gantt chart-nya seperti di bawah ini. Selanjutnya, pada waktu ke-7, sisa burst time dari P1 adalah 5, P3 adalah 10, dan P4 adalah 3. Karena burst time P4 lebih rendah, maka P4 akan dieksekusi sampai selesai. Pada waktu ke-10, P4 telah dieksekusi, dan sisa burst time dari P1 adalah 5, dan burst time P3 adalah 10. Karena burst time P1 lebih singkat, maka P1 akan dilanjutkan untuk dieksekusi sampai selesai. Bisa dilihat pada gambar tabel di bawah ini ada Gantt chart
dari pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya, pada waktu ke-15, P1 telah selesai dieksekusi. Karena P1 telah selesai dieksekusi, maka P3 akan dieksekusi dan akan selesai pada waktu ke-25. Bisa dilihat di sini selesai pada waktu ke-25. Selanjutnya, setelah kita membahas tadi, diperlukan untuk menghitung AWT atau Average Waiting Time. Average waiting time memiliki rumus, yaitu waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Bisa dilihat pada P1, karena P1 diproses 2 kali, maka akan dihitung 2 kali juga. P1 adalah 0, dan waktu kedatangan adalah 0. Jadi dikurangi. Kemudian ditambah dengan P1, yaitu 10, dikurangi 3, yaitu waktu kedatangan P1. Maka P1 adalah 7. Selanjutnya P2. Waktu proses dari P2 adalah 3 dan dikurangi waktu kedatangan adalah 3. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya P3. P3 ada waktu proses P3 adalah 15 dan waktu kedatangan P3 adalah 5. Jadi dikurangi hasilnya 10. Selanjutnya P4. P4 memiliki waktu proses 7 dan waktu kedatangan adalah 7 juga. Maka hasilnya adalah 0. Dari angka-angka tersebut bisa di average, jadi 7 ditambah 0, ditambah 10, ditambah 0 lagi, dibagi 4. Hasilnya sama dengan 4,25. Setelah menghitung average waiting time, kita akan menghitung turnaround time atau TAT. Turnaround time memiliki rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Pada P1, P1 memiliki waktu selesai 15 dan waktu kedatangannya adalah 0. Jadi setelah dikurangi hasilnya adalah 15. Selanjutnya P2. P2 memiliki waktu selesai 7 dan waktu kedatangannya adalah 3. 7 dikurangi 3 adalah 4. Selanjutnya P3. P3 memiliki waktu selesai 25 dan waktu kedatangan adalah 5. Setelah dikurangi hasilnya adalah 20. P4. P4 memiliki waktu selesai sama dengan 10 dan waktu kedatangan adalah 7. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Maka average turnaround time adalah 15 dari P1, 4 dari P2, 20 dari P3, dan 3 dari P4 dijumlahkan dibagi 4, hasilnya adalah 10,5. Beralih ke contoh soal nomor 2. Terdapat 4 proses tiba dengan urutan A1, A2, A3, dan A4 pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Jadi A1 memiliki waktu arrival 0, burst time 6. Proses A2 memiliki waktu arrival 2 dan burst time 3. Proses A3 memiliki waktu arrival 2 dan burst time 8. Proses A4 memiliki waktu arrival 5 dan burst time 5. Jadi kita akan membahas contoh soal nomor 2. Seperti contoh soal nomor 1, karena A1 diproses 2 kali, maka akan dihitung 2 kali juga. Pada yang pertama, pada waktu ke-0, A1 dieksekusi. Pada saat A1 dieksekusi, A2 dan A3 tiba pada waktu kedua. Karena bersifat preventif, A1, A2, A3 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu kedua, sisa burst time
dari A1 adalah 4, burst time A2 adalah 3, dan burst time A3 adalah 8. Karena burst time A2 lebih singkat, maka A1 diberhentikan dan digantikan oleh A2. Maka bisa didapatkan Gantt chart seperti di bawah ini. Selanjutnya, pada waktu kelima, sisa burst time A1 adalah 4, A3 adalah 8, dan A4 adalah 5. Karena burst time A1 lebih rendah, maka A1 akan dieksekusi sampai selesai. Pada waktu ke-9, A1 telah dieksekusi, dan sisa burst time dari A3 adalah 8, dan burst time A4 adalah 5. Karena burst time A4 lebih singkat, maka A4 akan dilanjutkan untuk dieksekusi sampai selesai. Maka bisa didapatkan Gantt chart seperti di bawah ini. Selanjutnya, pembahasan pada waktu ke-14, A4 telah diselesaikan untuk dieksekusi. Karena A4 telah selesai dieksekusi, maka A3 akan dieksekusi dan akan selesai pada waktu ke-22. Nah, kita akan menghitung AWT atau average waiting time. Sebelumnya, karena A1 diproses 2 kali, maka akan dihitung 2 kali pula. Waiting time memiliki rumus waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Jadi ada A1, A1 memiliki waktu proses 0, dan waktu kedatangan adalah 0. Kemudian ditambah dengan A1 dikurangi, nah, maaf, 5 dikurangi 2 dan hasilnya adalah 3. Selanjutnya ada A2 memiliki waktu proses 2 dan waktu kedatangan 2. Setelah dikurangi hasilnya adalah 0. Dan A3 memiliki waktu proses 14 dikurangi waktu kedatangannya adalah 2. Hasilnya adalah 12. Dan A4 memiliki waktu proses 9 dan dikurangi 5, hasilnya adalah 4. Maka average time-nya adalah dari A1 adalah 3 ditambah A2 0 ditambah A3 12 dan A4 adalah 4. Setelah dijumlahkan dibagi 4, hasilnya adalah 4,75. Setelah menghitung average waiting time, kita akan menghitung TAT atau turnaround time. Dan turnaround time memiliki rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. A1 memiliki waktu selesai 9 dan dikurangi dengan waktu kedatangannya adalah 0. Maka bisa didapatkan hasilnya A1 adalah 9. Untuk A2 memiliki waktu selesai adalah 5 dan dikurangi dengan waktu kedatangannya adalah 2 dan mendapatkan hasil adalah 3. A3 memiliki waktu selesai 22 dan dikurangi waktu kedatangan adalah 2. Maka bisa didapatkan 20. Dan yang terakhir ada A4. A4 memiliki waktu selesai adalah 14 dan dikurangi waktu kedatangannya adalah 5. Hasilnya 9. Maka bisa didapatkan average turnaround time dari A1 adalah 9 ditambah A2 3, A3 20, A4 9 dijumlahkan dan dibagi 4 mendapatkan hasil 10,25. Jadi, penerapan algoritma SRF biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan proses produksi suatu produk usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi sehingga dapat meningkatkan biaya pengeluaran. Dan selain itu, proses penjadwalan ini, proses SRF ini juga terkadang diterapkan pada bengkel-bengkel atau tempat servis. Nah, sekian
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.